Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok AYAY akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat. Kami akan memulai dengan perkenalan diri dahulu. Silahkan. Jadi yang pertama itu ada saya Riki Adi Saputra dengan NIM 1815 015050 dari kelas pemrograman mobile kelas D. Saya Rika Cahyani Mediasari dengan NIM 18 150 150 153 dengan kelas pemrograman mobile kelas D. Saya Muhammad Arif Saputra, NIM-nya 1816 015063 dari kelas B 2018. Terakhir, saya Regi Ariananda Geraldo Tamariki dengan NIM 18150150080 dari kelas pemrograman mobile D. Aplikasi yang akan dipresentasikan bernama Perpus, di mana aplikasi berfokus untuk melihat buku yang ada di perpus. Aplikasi ini merupakan aplikasi dengan sistem perpustakaan yang berbasis mobile. Untuk hardware dan software akan dijelaskan oleh Ricky. Oke, software yang kami gunakan dalam proyek ini adalah sebuah IDE Android Studio dan aplikasi GitHub yang berfungsi untuk memanajemen proyek sekaligus sebagai platform media sosial khusus bagi para developer untuk memudahkan berkolaborasi dalam game. Kemudian hardware minimal yang kami gunakan adalah laptop dengan prosesor Intel Core 3 dengan RAM 4GB dan sebuah handphone sebagai wadah running project dengan minimal RAM 2GB. Oke, ini tampilan awalnya. Nah, yang pertama, tampilan awalnya itu adalah halaman login. Login di sini kita gunakannya itu pakai dua level, ada level user sama level admin. Usernya ini level pengguna biasa lah. Nah, untuk yang pertama di sini halaman utamanya kita bisa daftar terlebih dahulu jika tidak memiliki user, tidak memiliki akun. Kita bisa daftar misalnya Rika sudah ada Riki Adi, lalu emailnya rikiadi@gmail.com. Untuk username-nya kita kasih nama Riki. Untuk passwordnya ini Riki 123. Oh ya, ini untuk passwordnya minimal tuh ada huruf besar 1 dan minimal 6 karakter dan tidak ada spasi. Oke. Sign up. Jika berhasil akan diteruskan ke halaman login. Kita login pakai akun yang tadi kita buat, Riki 123. Oke, masuk. Nah, ini untuk tampilan pertama dari halaman user biasa, yaitu ditampilin buku-buku yang ada di aplikasi ini. Yang ada bagiannya dari buku biasa, ada buku pelajaran SMP, SMA, ada novel, skripsi, dan karya ilmiah. Nah, untuk setiap partnya ini bentukannya dia slide ke kanan ya, kalau mau ngeliat gitu. Dan untuk membukanya itu tinggal diklik aja. Misalnya ini buku bicara itu ada sebenarnya, bakal nampil detailnya dari nama bukunya, fotonya, pengarangnya, penerbit, tahun terbit, ISBN-nya, sama deskripsi kayak sinopsis gitulah. Terus ada statusnya juga sama kontak dari pegawai perpus kalau misalnya memang ada yang ingin meminjam atau bertanya-tanya gitu. Nah, untuk yang lainnya sama juga seperti di novel ini, sama juga. Lalu untuk di fitur di halaman user juga ada di sini. Di bagian bawah ada profil untuk melihat profil yang user sedang login. Mungkin tadi Riki Adi, username-nya Riki, dan nama lengkap, email, dan passwordnya. Oke, untuk untuk upload fotonya bisa pakai change picture-nya. Untuk selanjutnya kita logout aja. Terus change picture. Out. Lalu kita login sebagai admin. Untuk admin itu username-nya
admin, passwordnya juga admin. Nah, di menu admin ini bakal nampil halaman utamanya itu ada card data perpus sama data pengguna, sama ada tombol lockout juga. Nah, untuk data perpusnya ini sama seperti di halaman utama user biasa tadi, ada bagian-bagiannya, ada buku, novel, dan semuanya itu dipisahkan. Lalu untuk buku, jika kita pencet bakal nampil semua daftar yang ada di datanya. Lalu di sini ada fitur searching untuk nyari data buku yang ingin dicari, misalnya bicara. Nah, itu akan keluar data yang kita cari. Terus kita juga bisa nambahin bukunya. Tinggal klik button yang ada di sebelah kanan, kita tambahin misalnya 23. Nih, misal kita masukin data sembarang aja ya. Gambarnya juga sembarang aja. Gambar sapi lagi. Oke. Kita simpan. Ketika udah berhasil disimpan nih, ada kelihatan di bawah. Kita bisa klik untuk melihat detailnya dan lain-lain. Terus di sini bisa kita aksinya bisa kita update atau hapus. Kalau bisa kita update, bakal nampil semua yang ada tadi. Tapi gambarnya nggak nampil. Kita update jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah simpan. Ini datanya berubah ya judulnya ya. Kalau kita hapus bakal hilang. Dah, selesai. Nah, untuk yang lainnya juga sama seperti di novel. Bisa juga seperti itu. Jadi di novel bisa kita ubah-ubah juga. Kita hapus, kita tambah juga. Sama juga di tempat lain. Terus kita lanjut ke yang pengguna tadi, menu pengguna. Ini cuma buat nampilin aja sih daftar user yang sudah terdaftar di aplikasinya. Oke, kita logout kembali ke menu utama. Nah, jadi kita masuk ke database-nya dulu. Nah, database yang kita gunain di sini tuh kita pakai Firebase. Nah, untuk data-datanya itu di sini kita pakai real time database. Nah, dia itu buat nyimpan data buku novel, buku pelajaran SMP, buku pelajaran SMA, buku skripsi dan karya ilmiah. Terus ada buat usernya juga. Nah, ini buat nyimpan data aja. Nah, untuk loginnya sendiri kita pakai yang autentikasi, buat Firebase autentikasi. Nah, ini buat loginnya. Bisa lihat kita bisa pakai email password. Terus buat foto-fotonya itu kayak misal foto novel, foto-foto bukunya dan foto user itu kita pakainya itu Firebase storage. Nah, jadi diambil dari sini. Nah, foto-fotonya tuh ada di sini. Nah, terus kita masuk ke codingannya, kita lihat codingannya sedikit. Nah, karena di sini kita pakai bahasa Java, jadi kita pakai Android Studio, jadi di sini itu dia ada dua, satu buat codingnya, yang satunya buat layoutnya. Nah, layoutnya itu ada di bawah. Nah, terus yang atas ini buat codingannya. Nah, yang buat admin activity ini buat masuk ke menu adminnya. Nah, admin activity. Nah, ini buat di bagian adminnya. Buat pas masuk ke menu admin. Nah, terus yang buat buku ini. Nah, buku ini isinya variabel-variabel. Nah, variabel ini kita gunain buat nanti nge-connectin ke database-nya atau ngambil datanya atau buat di-update datanya. Nah, kayak buku novel, buku pelajaran SMA, SMP, skripsi, sama karya ilmiah itu sama semua. Isinya semua variabel. Terus ada buku adapter. Nah, buku adapter di sini digunain tuh buat nampilin bukunya itu di halaman home tadi. Nah, kita kan pakai recycle view tuh. Nah, jadi ini codingannya buat nampilinnya, buat masukin ke array-nya. Terus lanjut, nah dia yang ada belakangnya adapter tuh sama semua. Terus kita masuk ke data purpose. Nah, data purpose ini yang kalau misalnya kita masuk ke menu admin tuh ada dua menu tuh. Nah, kan ada data buku sama data user. Nah, kalau misalnya data bukunya itu kita pakai yang ini. Nah, dia nanti masuk ke, coba klik nyari activity-nya. Nah, ini menunya. Terus ada data user juga. Kan di admin ada dua menu tuh. Nah, dia ada data buku sama data users. Data users ini buat masuk ke menu user tadi yang nampilin semua usernya. Terus bisa di searching. Nih.
Ini buat usernya. Terus kita masuk ke Perspect. Nah, Perspect ini buat di loading awalnya tadi. Kan di awal tuh ada loading screen dulu sebelum masuk ke menu login. Nah, ini kita bikinnya di sini. Nah, terus habis itu ada fragmentnya. Nah, fragment ini buat di menu, kan menu itu ada dua, ada home sama profile. Nah, ini buat fragment home-nya. Buat menu home. Buat manggil-manggil bukunya tuh ada di sini semua. Terus tuh masuk ke fragment profile. Ini buat masuk ke menu profile tadi, profil usernya dia seperti ini. Terus di ilmiah sama ilmiah adapter ini tadi udah jelasin ya. Dia buat isinya variabel aja. Terus list adapter tuh, nah list adapter ini buat apa ya? Buat nampilin bukunya di bagian admin. Kan admin tuh nampilin menu-menu, nampilin buku-bukunya. Nah, kita tuh pakai list di sini. Nah, itu ada list buku novel, list buku pelajaran SMA, list buku pelajaran SMP, skripsi, karya ilmiah, sama ada list usernya juga. Ini buat lihat data-data user. Terus ada loginnya yang buat login. Terus main page ini, nah itu sesudah masuk login itu dia ngarahinnya tuh ke sini. Itu tempatnya buat masuk ke menu-menu fragmen tadi. Nah, jadi masuk ke sini dulu sebelum ke fragmennya. Nah, menu ini buat nampilin list view tadi. List view itu data-data bukunya itu ditampilin di sini, di menu buku nih. Di menu buku dia ada sama semua tuh, menu buku karya ilmiah, novel, pelajaran SMA, SMP, sama skripsi. Terus ya kita lihat dulu tampilannya, tampilan itu. Nah, dia tampilan kayak gini buat nampilin list view-nya tadi. Itu sama semua. Terus kita masuk ke regis. Nah, regis ini buat registrasi tadi. Kan ada regis tuh sebelum kita login. Nah, terus setelah itu, selection ini misal kayak di menu home tadi. Kan kalau kita misal klik bukunya, dia tuh masuk ke profil buku tuh. Nah, profil bukunya tuh di sini. Di selected ini. Coba bukaannya, Rip. Activity-nya. Nah, lihat layout-nya itu. Nah, dia masuk ke menu profil bukunya ya. Itu sama semua selected bukunya itu buat buku karya ilmiah, novel, sama skripsi. Terus yang terakhir itu ada user help purpose. Ini sama kayak yang buku tadi. Ini tuh isinya tuh variabel yang digunain buat ngambil data atau masukin data ke Firebase. Tapi ini dari usernya. Udah sih kalau dari codingan itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Regi. Setelah dilihat program kami, inti dari program kami adalah melihat isi buku yang ada di perpus. Kemudian jika ingin meminjam, kami perlu menghubungi melalui nomor WA. Kemudian dalam sistem admin kami bisa menambah buku, kemudian bisa mengupdate dan menghapus data-data buku serta data user yang ada. Kemudian untuk role silakan. Nah, untuk dari saya sendiri itu saya ngerjain di bagian adminnya. Jadi admin dashboardnya sama ngehubungin ke database itu saya yang bikin. Terus next Untuk saudari Rika. Oh iya, maaf. Untuk saya sendiri, saya buat mockup atau desainnya. Lanjut, Prit. Kalau dari aku buat usernya, nampilin halaman usernya seperti fragment profil sama fragment home-nya. Buku-bukunya ditampilin semua, itu saya yang buat. Kemudian terakhir dari saya mengisi data-data dalam database lewat Firebase. Itu saja presentasi dari kami hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.